Ganjil genap akan diberlakukan di 3 ruas jalan utama ibu kota, yakni Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Rasuna Said Kuningan. Tidak seperti kebijakan sebelumnya yang berlaku 16 jam, kali ini pemberlakuan ganjil genap dibagi menjadi 2 sesi, yakni pukul 6 hingga pukul 10 pagi dan dilanjutkan pukul 16 atau pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Selain patroli petugas, penindakan pun akan menggunakan pemantauan dari kamera tilang elektronik. Pelanggar akan mendapat surat tilang dan denda yang harus dilunasi. Lebih lengkap terkait pelaksanaan ganjil genap hari ini, kita langsung tanyakan pantauannya kepada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Saat ini sudah ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Okta, jadi pukul 6 hingga pukul 10 pagi tadi berarti ya, di sesi pertama kebijakan ganjil genap ini sudah diberlakukan. Nah, bagaimana pantauan Anda? Apakah masih banyak pengendara yang melanggar? Secara umum bisa kami katakan kalau di titik saya melaporkan di kawasan Bundaran Senayan ini mayoritas sudah patuh dan sudah mengerti terkait dengan penerapan ganjil genap yang sudah diberlakukan. Kalau tadi kami pantau sekitar bahkan sebelum jam 6 pagi pasca dan juga saudara sekitar pukul 5.30 sampai dengan saat ini sekitar pukul 11 lebih. Memang belum ada pengendara yang tertangkap begitu atau dikenakan sanksi tilang oleh petugas karena memang di sekitar wilayah ini atau yang mengarah ke Jalan Sudirman di dekat area Gelora Bung Karno Jakarta ini memang sudah ada kamera electronic traffic law enforcement atau kamera ETLE. Jadi memang pada prinsipnya ini adalah sama-sama bisa digunakan untuk menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan ganjil genap. Jadi memang mulai hari ini ketentuan dari ganjil genap ini dikembalikan lagi kepada aturan atau peraturan gubernur Pergub nomor 88 tahun 2019 di mana tapi yang berbeda adalah kalau seharusnya ada 25 titik di sekitar ruas jalan di Jakarta untuk penerapan ganjil genap kali ini memang masih di 3 titik di mana salah satunya adalah di Sudirman, MH Tamrin dan juga di Jalan Rasuna Said. Kemudian memang kalau berbicara mengenai dasar penerapan dari kembalinya lagi ke ganjil genap yang normal ini dikatakan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya yakni Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Yang pertama adalah karena melihat dari kasus COVID-19 yang sudah mulai melandai, kemudian yang kedua adalah adanya peningkatan jumlah kendaraan ini bahkan tercatat mendekati sampai 40%. Apa yang berbeda? Yang pertama ada tadi sempat Anda sebutkan juga terkait dengan jam pemberlakuannya di mana ada 2 sesi. Yang pertama pukul 6 sampai pukul 10, kemudian sesi kedua dilanjutkan lagi di pukul 16 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari penerapannya kalau sebelumnya ini berlaku setiap hari untuk dimulai di tanggal hari ini, dimulai di tanggal 18 ini berlaku dari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional ini ditiadakan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kalau sebelumnya ini ada petugas yang berjaga di sekitar atau di area mulut atau di area startnya kawasan ganjil genap, tetapi sekarang berubah. Jadi memang penerapan tilangnya ini nanti tidak hanya dari petugas tetapi juga melalui kamera ETLE. Nanti petugas ditempatkan atau mereka prinsipnya adalah berpatroli di tengah area dari kawasan ganjil genap itu sendiri. Nantinya dari pihak Dirlantas Polda Metro Jaya dan juga nanti dinas terkait akan merundingkan, akan memutuskan apakah nantinya akan kembali lagi ke 25 ruas jalan atau hanya 3 ruas jalan ini, dan juga terkait dengan efektivitas pemberlakuan ganjil genap di lokasi wisata. Tentunya nanti akan kita tunggu bagaimana penerapan lanjutannya. Paskalis. Nah, yang berbeda juga dari pemberlakuan saat ini adalah soal penerapan tilangnya. Jadi di Lantas Polda Metro Jaya juga menerapkan tilang dengan kamera elektronik. Nah, prosesnya lalu sistem penindakannya akan dilakukan kepolisian nanti seperti apa? Ya, Pascal, sejauh ini informasinya memang betul. Jadi ada 2 skema penilangan. Yang pertama adalah secara manual dan juga secara elektronik. Tadi sudah kami sebutkan terkait dengan penerapan atau penggunaan dari kamera ETLE itu sendiri. Kalau secara manual memang petugas ini tidak lagi berjaga di area mulainya titik ganjil genap tetapi di area tengah. Jadi ketika pengendara ini bisa saja mereka lolos atau melewati area yang tidak terekam oleh kamera dari ETLE, mereka juga bisa saja tertangkap atau dikenakan sanksi tilang
datang dari petugas yang memang berpatroli kemudian melihat apakah pengendara tersebut bisa dikenakan sanksi tilang atau tidak. Nah, ini juga yang difokuskan begitu dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya bahwa nantinya karena memang ada dua sistem ini yang dipastikan adalah petugas yang menilang secara manual akan mencocokkan data. Jadi ini bisa menghindari dari pengendara tersebut terkena tilang 2 kali, seperti itu. Kemudian tentu saja bagi para pengendara ini mulai dari hari ini, mulai dari tanggal 18 Oktober ini dipastikan bahwa ketika mereka melewati 3 ruas jalan, yakni ruas Jalan Sudirman, kemudian MH Tamrin, dan juga di Rasuna Said, ini bisa memastikan bahwa plat nomor kendaraannya ini sesuai dengan tanggalnya, kemudian juga memperhatikan bagaimana jam-jam pemberlakuan dari ganjil genap yang mulai berlaku atau sudah kembali ke masa ganjil genap yang normal. Paskalis. Terima kasih pantauan Anda jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Penerapan ganjil genap yang berubah sistemnya mulai hari ini, melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.